Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ade Zaid hari ini? Apa? Baik. Oh, alhamdulillah kalau baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sampah organik dan juga sampah anorganik ya. Sebelumnya Ibu guru mau tanya, Ade Zaid pernah ngelihat sampah organik atau anorganik? Enggak. Apa? Enggak. Enggak. Sebenarnya udah, cuman mungkin Ade Zaid nggak tahu nama-namanya, nggak bisa bedain. Tapi hari ini kita akan belajar tentang macam-macam sampah, macam-macam sampah organik dan juga sampah anorganik. Ini dia, kita akan belajar tentang macam-macam sampah. Udah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Enggak. Oke. Ini tentang sampah organik ya. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa didaur ulang. Misalnya ada sampah daun, buah, daun-daun kering yang jatuh, atau buah yang udah busuk ya, atau sayur yang udah busuk, dan sisa-sisa makanan. Sampah organik ini dia bisa mengurai kalau dikubur di dalam tanah ya. Dan juga sampah sisa makanan. Ini adalah contoh sampah organik. Tuh, ini dia. Nah, di sini terlihat contoh sampah organik itu dia sampah sisa-sisa sayuran, buah-buahan, atau makanan, sisa makanan. Ini adalah contoh lain dari sampah organik. Sama ya, dia kayak yang sebelumnya. Sampah organik itu sampah yang berasal dari makanan, sisa makanan, sayur atau buah-buahan yang sudah busuk, ataupun daun-daun kering. Oke, lanjut. Di sini kita ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini sampah yang sulit untuk diurai. Biasanya dia harus dikubur atau dibakar. Macam-macam sampah anorganik itu berasal dari misalnya botol plastik atau plastik kresek, ada juga, atau kaleng, besi, kaca, mangkok kaca atau gelas kaca juga itu termasuk dalam sampah anorganik. Sampah anorganik ini dia bisa didaur ulang, jadi dia emang sulit untuk diurainya, tapi dia bisa didaur ulang. Misalnya dibikin kerajinan-kerajinan, kayak misalnya plastik, kita bisa buat jadi tas plastik, atau misalnya kayak botol plastik itu bisa dijadiin kreasi tempat pensil. Nah, ini ada contoh-contoh sampah anorganik. Ini ada sampah anorganik itu botol plastik tadi yang kayak kita udah bicarain. Ada banyak jenisnya. Giliranku ya. Yeay, aku menang. Ya, kalah deh. Itu handinya nyala. Oh iya, wah, Pantai Marunda Cilincing butuh bantuan. Saatnya beraksi. Ya. Ayo berangkat. Kalian tahu nggak? Cuma butuh 1 menit untuk minum dari sedotan plastik, tapi butuh 700 tahun supaya sampah sedotan plastik itu hancur. Wah,
Baru tahu. Gimana dong? Siapkan sedotan bambu di rumah. Atau lebih baik jangan pakai sedotan sama sekali. Dan jangan lupa siapkan kantong belanjaanmu sendiri. Oh, begitu. Makasih ya udah diingetin. Reviews! Beli yang ini, Pak. Wah, bagus-bagus ya mainannya. Stop! Kalian tahu nggak? Lebih baik yang dari kayu. Kayak gangsing, layang-layang, mobil-mobilan dari kayu, atau blok kayu. Benar juga. Udah ramah lingkungan. Lebih bagus lagi. Ayo kita main. Ya, dengan saya gimana Mas Andi? Tenang, Bang. Semua mainan abang sudah saya ubah jadi kayu. Tuh, lihat. Yeay! Makasih Sandi Rena. Sama-sama. Dadah. Plastik di mana-mana. Kotor dan bikin pemandangan jelek. Oh, Hah? Ini dek minuman botolnya. stop! Jangan biasakan beli minuman kemasan botol plastik. Kalau haus, gimana dong? Selalu bawa botol minum sendiri dan isi lagi sepanjang hari. Oh iya, benar juga. Makasih ya. Dadah. Blender. Ah, dinunya rusak. Kamu sih nggak hati-hati. Buang aja deh kalau nggak bisa dipakai lagi. Jangan dibuang. Betulin semua ini nggak lama kok. Ayo mulai. Ya, aku baikin dulu. Ini. Makanya yang jelas. Nah, yang bawahnya berdasarkan pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak sudah paham tentang perbedaan sampah organik dan juga sampah anorganik? Kalau sudah paham, sekarang Ibu Guru ingin tanya, sampah ini termasuk sampah organik atau anorganik? Betul ya, sampah bekas sisa makanan dan juga sampah buah-buahan yang sudah busuk itu termasuk ke dalam sampah organik atau sampah yang mudah terurai. Coba kalau yang ini jenis sampah organik atau anorganik? Pinter, ini sampah anorganik atau sampah yang sulit untuk diurai. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Karena lingkungan yang tidak bersih bisa membuat kita sakit dan juga bisa menyebabkan bencana alam seperti banjir. Misalnya kan kayak sampah anorganik ini. Sampah anorganik kan dia itu sulit untuk diurai. Jadi kalau membuang sampah sembarangan, nanti sampahnya itu menghambat saluran air, menyumbat saluran air. Nah,
karena saluran airnya tersumbat, jadi airnya itu menggenang di sekitar area itu saja. Makanya bisa terjadi banjir. Kalau sampah anorganik itu dia bisa terurai, tapi sampah anorganik itu dia mudah atau cepat sekali membusuk ya. Dan kalau sampah membusuk itu dia bisa menyebabkan bau tidak sedap dan bisa mengundang lalat-lalat, bisa menyebabkan sakit juga. Jadi kesimpulan hari ini, sampah organik itu adalah sampah yang mudah untuk diurai. Dan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai. Mengapa kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih? Mengapa kita harus menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan menjadi bersih dan sehat? Sekian untuk pembelajaran kita hari ini.